Well, everyone, welcome to Arifin Class with me, Mr. Arifin. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara bagaimana menyatakan makna sebuah, seekor, dan seorang di dalam bahasa Inggris. Well, apa kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan makna sebuah, seekor, ataupun seorang? Ada dua kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan makna tersebut. Kata yang pertama ialah dan kata yang kedua ialah en. Keduanya memiliki makna yang sama, hanya saja berbeda dalam segi penggunaannya. Jadi, digunakan untuk menyatakan makna sebuah, seekor, ataupun seorang kepada kata benda yang pelafalannya diawali oleh suara konsonan. Seperti pada contoh, a mango. Mango diawali oleh suara konsonan. A cat. Cat diawali oleh suara konsonan juga. A doctor. Seorang dokter. Doctor diawali juga oleh suara konsonan yaitu D. Contoh selanjutnya tentang penggunaan en. En digunakan untuk menyatakan makna sebuah, seekor, ataupun seorang kepada kata benda yang pelafalannya diawali oleh suara vokal atau vowel. Seperti apa? Seperti pada contoh, ada kata apple. Apple. Apple secara pelafalan diawali oleh pelafalan suara vokal. Sehingga ketika kita ingin menyatakan mana sebuah apel, kata yang kita gunakan adalah an apple. Kata selanjutnya ialah owl. Owl, burung hantu. Jadi ketika kita ingin menyatakan makna seekor burung hantu, karena burung hantu dalam bentuk bahasa Inggris yaitu owl, diawali oleh pelafalan suara vokal, sehingga kata yang kita gunakan ialah kata an untuk menunjukkan makna seekor. Dan contoh yang terakhir dari penggunaan an yaitu author, pengarang. Author diawali oleh suara vokal yaitu o. Sehingga ketika kita ingin menyatakan makna seorang pengarang, maka kata yang kita gunakan untuk menyatakan makna seorang ialah kata an author. Well, sekarang untuk memperjelas seberapa paham kita tentang materi penggunaan kata dan en yang menyatakan makna sebuah, seekor, ataupun seorang, kita akan mempelajari lebih mendalam dengan menganalisa kesalahan atau kekeliruan yang terdapat pada kalimat. Apakah penggunaan kata ataupun en pada kalimat berikut sudah tepat atau tidak? Well, kalimat pertama ialah study at a university. Study at a university. Menurut kalian, penggunaan kata pada kalimat study at a university ini sudah tepat atau belum tepat? Yaps. Penggunaan kata pada kalimat atau pada kata study at a university ini sudah tepat. Mungkin sebagian dari kita bingung, university ini kan diawali oleh huruf U. Oke, memang diawali oleh huruf U, akan tetapi yang kita jadikan acuan penentuan penggunaan dan en ini bukanlah huruf awal, akan tetapi suara awal dari kata benda yang diikuti atau yang terletak setelah penggunaan kata ataupun en tersebut. Nah, karena university ini secara pelafalan dilafalkan university, suara awalnya ialah y, yang mana y itu merupakan suara konsonan, sehingga kata yang kita gunakan untuk menyatakan makna sebuah bukanlah kata en, melainkan e. Sudah paham? Oke, untuk lebih memperjelas lagi pemahaman kita, memperdalam pemahaman kita cek pada contoh yang kedua. Draw a flowers. Draw a flowers. Menurut kalian penggunaan kata pada contoh draw a flowers sudah tepat atau kurang tepat? Yaps, tepat sekali. Penggunaan kata pada kata draw a flowers ini kurang tepat. Mengapa? Kita coba perhatikan. Flowers, kata flowers itu bentuk jamak dari kata flower.
Kalau flower itu bunga, artinya secara jumlah, secara kuantiti, bunganya hanya satu. Sedangkan flowers yang bermakna beberapa bunga, secara jumlah berjumlah lebih dari satu. Nah, ada hal informasi tambahan, kata e dan en secara kuantiti itu sebenarnya sama dengan jumlah satu. Jadi kata sebuah itu sama halnya dengan satu buah. Kata seekor itu sama halnya dengan satu ekor. Kata seorang juga sama halnya dengan satu orang. Sehingga secara kuantiti penggunaan kata e dan en yang bermakna sebuah, seekor, ataupun seorang tersebut hanya digunakan kepada kata benda yang jumlahnya tidak lebih dari satu. Sehingga penggunaan kata e pada contoh draw a flowers di sini kuranglah tepat. Oke, harusnya draw flowers atau draw a flower tanpa s. Oke, sudah cukup memahami penggunaannya? Oke, kalau memang masih belum cukup dengan dua contoh berikut, kita lanjut kepada contoh selanjutnya, yaitu contoh ketiga pada kata do an exercise. Do an exercise. Nah, pada contoh ini penggunaan kata an sudah tepat atau belum tepat? Yaps, sudah tepat. Mengapa? Karena exercise melakukan sebuah latihan, exercise pelafalannya diawali oleh pelafalan suara vokal. Exercise. Vokal itu apa saja sih, Sir? Ciri-cirinya yang bisa dikategorikan dalam suara vokal? Suara vokal itu ada dalam suara berikut. I, U, E, O. Jadi I, U, E, O, E, I. Jadi suara yang serupa dengan kata-kata dengan suara-suara tersebut itu dikategorikan dalam suara vokal, ya. Suara vokal. Oke. Untuk membuat kita makin paham lagi dengan cara penggunaan kata e dan en, kita lanjut kepada contoh dari error analysis yang selanjutnya. Oke, yang keempat. Apply for a jobs. Apply for a jobs. Penggunaan kata e pada contoh apply for jobs ini sudah tepat atau tidak menurut kalian? Yaps, kurang tepat seperti contoh pada kata sebelumnya yang nomor 2, di mana saya sudah jelaskan bahwasannya secara quantity atau secara jumlah itu hanya digunakan untuk menyatakan makna sebuah, seekor, ataupun seorang kepada kata benda yang secara jumlah atau secara quantity tidaklah lebih dari satu. Sedangkan pada contoh ini jobs yang mana di situ ada imbuhan akhir s yang menunjukkan bahwasannya pekerjaannya tidak hanya satu, artinya lebih dari satu. Harusnya ketika kita ingin menggunakan kata maka kata jobs tersebut imbuhan akhir s itu tidak perlu ada. Sehingga kita boleh bilang apply for a job tanpa s, atau boleh bilang apply for jobs tanpa e. Sudah mulai paham? Oke. Contoh yang terakhir sekarang. Spend an hour. Spend an hour. Menghabiskan 1 jam. Jadi kata an di sini tidak perlu diartikan sebuah, seekor, ataupun seorang, boleh kita artikan satu, ya. Jadi spend an hour, menghabiskan 1 jam. Nah, penggunaan kata an pada contoh ini sudah tepat atau masih belum tepat menurut kalian? Yaps, penggunaan kata an pada contoh ini sudah tepat. Mengapa? Meskipun kata jam di situ diawali oleh huruf konsonan, yaitu H, akan tapi dari segi pelafalan, kata jam itu dilafalkan dengan pelafalan hour.
our. Yang mana diawali oleh suara A. Dan A merupakan bagian atau salah satu dari suara vokal. Sehingga kata yang kita harus gunakan bukanlah a hour, melainkan an hour. Karena kita mengacu penggunaan dan an tadi dibedakan dari pelafalan awal dari kata benda yang diikuti atau yang mengikuti setelah kata ataupun an tersebut. Oke, sudah cukup jelas ya? Well, kalau sudah cukup jelas tentang penggunaan kata dan an yang bermakna sebuah ataupun seekor ataupun seorang tadi, kita akan masuk kepada penjelasan tambahan lain tentang penggunaan kata the. Well, secara meaning, kata the itu bermakna tersebut. Artinya apa? Menyebutkan ulang atau menekankan kepada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Saya ulangi, jadi penggunaan kata the ini secara meaning bermakna tersebut. Artinya benda yang dimaksudkan atau benda yang diikuti setelah kata the itu artinya benda tersebut itu sudah disebutkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, benda yang mana benda tersebut spesifik. Contoh, the fruit dan the fruits. The fruit dan the fruits. Di situ artinya the fruit, buah tersebut. Ya, buah tersebut. Dan contoh yang di sebelah sampingnya, di sebelah kanannya itu the fruits, ada ibuan s. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya penggunaan kata the yang bermakna tersebut itu dapat digunakan untuk menyatakan makna tersebut kepada kata benda yang jumlahnya satu atau lebih dari satu. Oke, saya ulangi. Jadi kata the dapat digunakan untuk menyatakan makna tersebut kepada kata benda yang secara quantity atau jumlah itu boleh satu atau lebih dari satu. Hal ini berbeda dengan penggunaan kata dan an yang bermakna sebuah, seekor, dan seorang tadi. Sedangkan the yang bermakna tersebut ini boleh kita gunakan atau kepada kata benda yang secara quantity berjumlah satu atau lebih dari satu. Well, untuk lebih memperjelas seperti apa sih contohnya, oke, saya akan berikan contoh dalam bentuk kalimat tentang penggunaan kata the. Well, di sini ada dua contoh kalimat yang bisa kita pahami, sehingga kita akan jauh lebih paham lagi the itu digunakan pada saat kapan. Kalimat yang pertama yang di bagian atas, di situ ada kalimat I buy 3 apples, then I eat the apples. Saya membeli 3 buah apel. Kemudian saya memakan apel-apel tersebut. Kenapa kok kita menggunakan kata the di situ? Jadi kata apples itu sendiri, the apples berarti hanya apel-apel yang 3 itu yang saya makan. Ya, jadi hanya 3 apel itu yang saya makan dan yang saya beli. Jadi dia memakan apel yang dia beli. Berapa jumlahnya? 3. Jadi meskipun di situ ada banyak apel dan berbagai macam apel, tapi dia hanya merujuk kepada apel yang dia beli. Jadi dia memakan apel tersebut, artinya apel yang mana? Apel yang saya beli. Oke, sudah mulai paham ya? Nah, di situ 3 apples. Secara quantity lebih dari 1 apelnya. Oke, sekarang masuk kepada contoh yang kedua. Hampir serupa, hanya saja di sini ada perbedaan. I buy an apple, then I eat the apple. Saya membeli sebuah apel, kemudian saya memakan apel tersebut. Apel yang mana yang dimakan? Apel yang saya beli. Jadi tidak ada apel lain. Jadi meskipun di situ ada beberapa apel,
Tapi yang dimakan itu hanya apel yang dia beli. Jadi the ini digunakan untuk memberi penekanan kepada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Karena maknanya tersebut. Jadi sudah disebutkan sebelumnya. Gitu ya. Sampai di sini sudah paham? Well, tadi kita sudah pelajari tentang penggunaan kata en, dan the. Sekarang saya akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari tadi tentang penggunaan en, dan the. Jadi kesimpulannya, kita gunakan kata dan en untuk memberikan makna sebuah, seekor, ataupun seorang, atau satu. Nah, secara jumlah, kita mengatakan sebuah, seekor, seorang, ataupun makna satu kepada kata benda yang secara kuantiti atau secara jumlah tidaklah lebih dari satu, artinya tunggal. Oke. Dan yang kedua, kesimpulan untuk penggunaan the ini digunakan untuk menyatakan makna tersebut. Gitu ya, makna tersebut. Nah, penggunaan the secara penggunaan berbeda dengan penggunaan kata dan en. Yang mana tadi dan en digunakan untuk makna seekor, seorang, ataupun sebuah, ataupun satu kepada kata benda yang secara kuantiti itu tunggal atau tidak lebih dari satu. Sedangkan untuk kata the yang bermakna tersebut boleh kita gunakan untuk menyatakan makna tersebut kepada kata benda yang secara kuantiti itu bisa bermakna tunggal, boleh, atau yang jamak, ya, atau lebih dari satu. Well, sampai di sini materi kita kali ini tentang penggunaan kata en, dan juga the. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.